Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Vini Rohaini dari kelas Penjas 5B nomor NIM 1804917 dengan nomor absen 22. Di sini saya akan memberikan kembali materi yaitu tentang kedaruratan medis 4 mengenai paparan panas dan luka bakar. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang paparan panas. Nah, paparan panas juga terjadi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama kelelahan panas atau heat exhaustion, dan yang kedua yaitu bisa dari sengatan panas atau heat stroke. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kelelahan panas. Nah, kelelahan panas di sini yaitu terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang relatif tinggi yang mengakibatkan sistem sirkulasinya terganggu. Nah, selain itu juga terjadi akibat apabila respon pengaturan suhu tubuhnya itu tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Terus selain itu juga ada gejala-gejala dan tanda-tanda pada kelelahan panas tersendiri, yaitu yang pertama bisa dilihat dari kulit basah, berkeringat atau lembab. Yang kedua yaitu wajahnya pucat. Yang ketiga yaitu lemah dan pusing. Yang keempat yaitu lidah dan tenggorokannya itu kering atau merasakan haus. Yang kelima yaitu si korban akan mengalami mual atau muntah. Yang keenam, suhu tubuhnya itu naik atau meningkat menjadi 40 derajat. Dan yang ketujuh yaitu nadinya itu cepat dan lemah. Terus yang terakhir itu bisa terjadi karena kram. Nah, sengatan atau kelelahan panas di sini misalkan ada seseorang yang sedang berolahraga di tempat yang benar-benar sedang panas terik matahari. Nah, posisinya yaitu kondisi korban itu tidak fit. Nah, maka di situ si korban bisa saja mengalami kelelahan panas dengan melihat gejala-gejala atau tanda-tanda yang telah tadi diutarakan. Ada pula pertolongan pada kelelahan panas. Nah, pada kelelahan panas di sini yaitu pertolongan yang pertama bisa membawa si korban ke lokasi yang teduh atau ber-AC. Nah, selanjutnya apabila si korban telah dibawa ke tempat yang teduh atau ber-AC, selanjutnya yaitu posisikan si korban itu telentang. Dan yang selanjutnya yaitu tinggikan pada bagian kaki agar peredaran darahnya itu mengalir. Terus selanjutnya itu jangan lupa untuk melonggarkan atau melepaskan pakaian korban. Nah, yang selanjutnya yaitu bila si korban sadar, maka kita berikan minum atau air elektrolit gitu. Terus yang selanjutnya juga selalu diawasi si korban tersebut. Terus kelelahan panas juga bisa terjadi atau dapat dengan cepat gitu menjadi heat stroke karena kondisi tubuhnya yang benar-benar tidak fit. Yang selanjutnya yaitu sengatan panas atau heat stroke. Heat stroke ini terjadi bisa atau merupakan kegiatan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan tubuh. Suhu penderita itu sangat tinggi dan tidak lagi berkeringat. Nah, terjadi apabila suhu tubuh sudah meningkat gitu. Nah, sengatan panas ini lebih berbahaya dari heat exhaustion itu. Nah, terus ada juga tanda-tanda dan gejala-gejala yang bisa dilihat atau dirasakan, yaitu yang pertama itu si korban akan kehilangan kesadaran. Yang kedua yaitu kulitnya akan kering dan memerah. Yang ketiga yaitu si tubuhnya itu tidak akan berkeringat. Yang keempat, suhu tubuhnya itu akan panas, tetapi yang tadi itu beliau tidak mengeluarkan keringat. Terus yang kelima, merasakan mual muntah.
Yang keenam yaitu responnya itu akan menurun. Yang ketujuh itu nadinya cepat dan kuat. Dan yang kedelapan itu lemah otot. Nah, ada pula pertolongan pertama kepada korban yang mengalami sengatan panas atau heat stroke. Yang pertama itu yaitu kita bisa menurunkan suhu tubuh penderita sesegera mungkin dengan melakukan kompres. Yang selanjutnya yaitu bila sadar maka kita beri minum si korban tersebut dengan minum yang berbahan atau yang mengandung elektrolit. Yang ketiga yaitu kita selalu mengawasi tanda-tanda vitalnya. Nah, tanda-tanda vitalnya di sini yaitu seperti jantung, paru-paru, dan otak gitu. Nah, kita bisa merasakan tanda-tanda vital itu yaitu dengan cara diraba, dilihat, dan dirasakan. Yang selanjutnya yaitu bila perlu kita bawa atau kita rujuk ke rumah sakit atau ke klinik yang terdekat. Yang selanjutnya yaitu mengenai luka bakar. Nah, luka bakar di sini ya juga terjadinya bisa dalam beberapa penyebab. Itu yang pertama bisa dari termal atau suhu yang melebihi dari 60 derajat Celcius. Yang kedua yaitu bisa dari bahan kimia yang asam atau basanya itu kuat. Yang ketiga bisa dari listrik, dan yang keempat itu bisa dari radiasi. Nah, di sini juga ada tingkatan luka bakar. Nah, yang pertama ada luka bakar derajat 1, luka bakar derajat 2, dan luka bakar derajat 3. Nah, luka bakar derajat 1 itu meliputi pada lapisan kulit paling atas atau ari. Nah, ciri-cirinya itu akan kemerahan, akan merasakan nyeri, dan kadang bengkak. Nah, pada derajat 2 itu meliputi kulit jangat atau timbul gelembung, dan kulitnya itu akan bengkak, terus kulitnya kemerahan atau putih dan lembab, dan si bentuk kulitnya itu rusak. Nah, ada juga derajat 3. Derajat 3 ini meliputi pada jaringan bawah kulit. Kulitnya tampak kering, terus putih atau gosong dan hitam gitu. Nah, derajat luka bakar juga ada 3, ada ciri derajat 1, ciri derajat 2, dan ciri derajat 3. Nah, pada ciri derajat 1 itu yaitu yang pertama, rusak hanya pada epidermis atau bagian terluar kulit. Nah, yang selanjutnya juga yaitu si kulit tampak kering, terus kemerahan, tidak bergelembung, dan nyerinya itu ringan. Nah, selanjutnya yaitu dapat sembuh dalam 5-10 menit. Misalkan terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Nah, adapun yang derajat 2 yaitu rusak pada jaringan epidermis dan dermis atau bagian terluar dan bagian tengah. Selanjutnya yaitu kulit akan bergelembung, kemerahan, dan akan terasa sakit. Nah, penyembuhannya itu dalam 10-14 hari, bisa sampai 1 bulan. Itu untuk derajat 2. Nah, dan untuk derajat 3 yaitu akan rusak pada bagian epidermis, dermis, dan hipodermis atau pada bagian terluar hingga terdalam gitu. Nah, kulitnya itu tampak pucat atau gosong dan tidak sakit. Selanjutnya yaitu tampak atau terlihat jaringan putih di dalam kulitnya tersebut. Selanjutnya yaitu ada penanganan luka bakar. Nah, penanganan luka bakar ini penanganan luka bakar yang ringan gitu. Yang pertama itu kita hentikan dulu proses luka bakar tersebut, dan yang selanjutnya yaitu lepaskan pakaian dan perhiasan kepada si korban. Yang ketiga yaitu balut. Nah, setelah balut basah, selanjutnya longgar dan tertutup. Yang selanjutnya siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit atau klinik terdekat. Terus yang selanjutnya pada luka bakar kimia itu kita bisa melakukannya dengan
cara. Yang pertama, segera siram dengan air si luka bakar tersebut. Yang kedua yaitu jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air. Nah, pada kita itu menyiram si luka atau si luka bakar itunya kurang lebih 20 menit. Yang selanjutnya yaitu ada luka bakar karena listrik. Nah, gejala dan tandanya itu yang pertama perubahan status mental kepada si korban tersebut. Yang selanjutnya yaitu tampak luka bakar berat. Yang ketiga yaitu pernapasannya itu dangkal dan tidak teratur. Selanjutnya yaitu denyut nadinya itu lemah sampai tidak teraba gitu. Terus yang selanjutnya yaitu patah tulang majemuk karena berkontraksi dengan otot. Nah, selanjutnya itu ada pertolongan pada luka bakar karena listrik. Yang pertama itu melakukan penilaian dini terlebih dahulu oleh si penolong. Yang kedua yaitu periksa dan cari luka bakar atau di daerah listrik masuk dan listrik keluarnya. Terus yang ketiga yaitu kita tutup luka bakar tersebut. Yang keempat yaitu mengatasi syok bila ada pada si korban. Yang selanjutnya yaitu rujuk ke rumah sakit terdekat atau klinik terdekat. Dan yang terakhir yaitu luka bakar inhalasi, yaitu luka bakar yang terjadi karena si korban menghirup udara panas atau asap atau bahan racun. Nah, ada juga gejala dan tanda-tandanya, yaitu yang pertama bulu hidungnya akan terbakar atau terasa terbakar. Yang kedua yaitu luka bakar pada wajah. Yang ketiga yaitu butir arang atau karbon dalam cairan ludah. Ada gitu dalam cairan ludahnya itu ada butir-butir arang karbon. Terus yang keempat yaitu bau asap pada pernafasan si korban. Yang kelima yaitu kesukaran bernafas atau sulit bernafas. Yang keenam yaitu pernafasannya itu akan berbunyi. Yang selanjutnya si korban akan merasakan serak, batuk, dan sukar berbicara. Dan yang selanjutnya yaitu gerakannya itu akan terbatas. Dan yang terakhir yaitu sianosis. Terus ada juga pertolongan atau pertolongan kepada orang yang mengalami luka bakar inhalasi. Yang pertama yaitu pindahkan si korban atau penderita ke tempat yang aman. Yang kedua yaitu berikan oksigen. Yang ketiga yaitu lakukanlah penilaian dini. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya yaitu berikan nafas buatan bila perlu. Apabila tidak perlu tidak usah. Dan yang terakhir yaitu rujuk ke rumah sakit terdekat atau klinik terdekat. Mungkin sekian pemberian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.